Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ihsan Fardiansyah. Saya di kelas 1B dengan NIM 2022 B1B041. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi tentang hukum dasar kimia. Jadi, hukum dasar kimia adalah hukum yang digunakan untuk mendasari perhitungan kimia dan hubungan kuantitatif dari reaktan dalam persamaan kimia. Hukum dasar kimia terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, hukum Lavoisier, hukum Browns, hukum Dalton, hukum Gay-Lussac, dan hukum Avogadro. Hukum yang pertama itu hukum Lavoisier atau nama lainnya hukum kekekalan massa. Suatu sistem tertutup akan konstan meskipun terjadi berbagai proses di dalamnya. Contohnya, jika kita mereaksikan karbon dengan oksigen, maka massa karbon yang dihasilkan akan sama dengan oksigen yang direaksikan. Yang kedua, ada yang namanya hukum Browns. Hukum yang ini menyatakan bahwa suatu senyawa kimia terdiri dari unsur-unsur perbandingan massa yang selalu sama. Yang ketiga, hukum Dalton. Hukum Dalton menyatakan bahwa campuran gas yang tidak bereaksi dan tekanan total dibiarkan sama dengan jumlah tekanan priasal dari masing-masing gas. Yang keempat, hukum Gay-Lussac merupakan sebuah hukum yang membahas mengenai hubungan antar tekanan dan suhu dari gas ideal pada keadaan volume tetap. Dan yang terakhir, ada yang namanya hukum Avogadro. Hukum Avogadro adalah gas-gas di volume yang sama serta berada pada suhu dan tekanan yang sama. Selanjutnya saya akan membahas contoh soal dari kelima hukum dasar kimia. Pertama yaitu tentang hukum Lavoisier. Soalnya yaitu 6 gram oksigen direaksikan dengan 8 gram logam magnesium sehingga menjadinya magnesium oksida. Dari reaksi tersebut berapa massa magnesium oksida yang dihasilkan? Jadi penyelesaiannya yaitu magnesium ditambah oksida, jadi membentuk senyawa magnesium oksida. Selanjutnya kita masuk pada rumusnya. Massa zat sebelum reaksi sama dengan massa zat sesudah reaksi. Selanjutnya yaitu kita menjumlahkan massa magnesium ditambah massa oksida sama dengan massa magnesium oksida. Jadi kita langkah selanjutnya yaitu memasukkan nilai dari massa magnesium 6 gram magnesium ditambah 8 gram oksida. Jadi 6 gram magnesium ditambah 8 gram oksida menghasilkan 14 gram magnesium oksida. Jadi massa magnesium oksida yang dihasilkan adalah sebanyak 14 gram. Jadi ini untuk contoh soal yang pertama, yaitu tentang hukum Lavoisier.
Contoh soal yang kedua yaitu tentang hukum Pauli. Jadi contoh soalnya, perbandingan massa besi dan belereng dalam senyawa besi sulfida adalah 7:4. Berapakah massa besi dan massa belereng yang dibutuhkan untuk membentuk senyawa besi sulfida dengan 21 gram besi tanpa sisa reaksi? Jadi langkah yang pertama yaitu kita harus mencari dulu besi belereng dari suatu soalnya. Perbandingan massa titik 2 besi sama dengan 7. Jadi di sini belum kita ketahui, nanti kita akan cari berapa gram jadi dari besi tersebut. Yang kedua ada belereng. Empat, belerengnya juga belum kita ketahui, jadi nanti kita akan menghitung nilai belerengnya. Selanjutnya ya ada namanya besi sulfida. 11/21 gram. Selanjutnya yaitu massa belereng sama dengan 4 nih dari belerengnya ya teman-teman, per 11 dikali 21. Jadi 11 dan 21 ini berasal dari besi sulfidanya. Selanjutnya itu kita kalikan 4 kali 21 dan dibagi dengan 11, menghasilkan jadi massa belerengnya sama dengan 7,64 gram. Kenapa 7,4 gram? Dari ini ya teman-temannya, 4 kali 21 dibagi 11 dihasilkanlah 7,64 gram. Jadi massa belerengnya yaitu kita tulis di sini 7,64 gram. Selanjutnya kita akan mencari nilai dari massa besinya. Massa besi sama dengan sama seperti tadi rumusnya teman-teman ya, 7/11 dikali 21. Jadi di sini seperti tadi ya teman-teman, 7 kali 21/11. Jadi massa besinya yaitu 13,36 gram. Jadi massa besi dari di sini itu 13,30 gram. Kita tuliskan di sini 13,36 gram. Jadi dapat kita simpulkan massa belereng membentuk 21 gram besi sulfida adalah 7,64 gram dan massa besi adalah sebanyak 13,36 gram. Jadi
Inilah contoh soal dari hukum Gauss. Untuk soal hukum Dalton tidak saya tulis karena mengingat durasi juga ya. Di sini terdapat soalnya unsur fosfor dan oksigen yang direaksikan membentuk dua jenis senyawa dalam 50 gram senyawa. Terdapat 31 gram fosfor dan 71 gram senyawa. 2. Mengandung 40 gram oksigen. Apakah senyawa tersebut termasuk ke dalam hukum Dalton? Jadi langkah yang pertama kita menulis dulu dari senyawa satunya memiliki massa fosfor 31 gram, massa oksigen yang belum kita ketahui, dan massa senyawa 55 gram. Senyawa duanya, massa fosfornya belum kita ketahui, massa oksigennya 40 gram, dan massa senyawanya 71 gram. Jadi massa oksigen pada senyawa 1 sama dengan 51 dikurang 31 sama dengan 24. Jadi, massa senyawa ini dikurangkan dengan massa fosfor pada senyawa 1 menghasilkan 24. Selanjutnya, massa fosfor pada senyawa 2 yaitu 71 dikurang 40. Jadi, massa senyawanya dikurangi dengan massa oksigen menghasilkan 31. Jadi, perbandingan fosfor pada senyawa 1 dan 2 adalah 31 dibanding 3. Dan dibagi dengan 31 sama dengan 1:1. Perbandingan 2 oksigen pada senyawa 1 dan 2 adalah 24 dibanding 40. Dibagi dengan 8 menghasilkan 3:5. Dan hasil tersebut perbandingan oksigen dan fosfor pada senyawa 1 dan 2 yaitu 1:1 dan 3:5 merupakan bilangan bulat dan sederhana.